Get ready for the countdown. Berikut 10 pekerjaan paling berbahaya yang gajinya fantastis, versi top 10. Yang pertama, Nelayan kepiting. Kepiting merupakan salah satu makanan paling enak jika diolah dengan cara yang benar. Namun, para nelayan kepiting perlu berhati-hati saat bekerja. Pasalnya, ombak laut yang tidak bersahabat dapat menyebabkan kematian tak terduga. Suhu udara yang terlalu dingin juga dapat menyebabkan hipotermia. Jika nelayan tidak berhati-hati, maka mereka bisa terjatuh secara tiba-tiba ke dasar laut dan kehilangan nyawanya. Tak heran jika para nelayan kepiting digaji dengan nominal yang menggiurkan. Menurut data dari Alaska Employment Center, nelayan kepiting akan digaji sebesar 50.000 USD atau setara Rp310 minus 780 juta dalam 3 bulan, terutama jika berlayar saat musim kepiting raja. Gaji yang diterima bisa lebih besar lagi jika hasil tangkapan kepitingnya banyak. Pilot. Berbicara tentang pekerjaan bahaya tidak lengkap rasanya jika tidak memasukkan pilot di dalam daftar. Pilot yang bekerja di maskapai manapun sejatinya memperoleh gaji yang besar setiap bulan. Terlebih lagi jika pilotnya sudah memiliki jabatan tertentu di maskapai penerbangan, misalnya seorang kapten. Di Indonesia sendiri, pilot junior bisa digaji Rp30 jutaan per bulan untuk penerbangan domestik. Sedangkan untuk pilot senior dan kapten masing-masing bisa digaji Rp60 jutaan dan Rp100 jutaan per bulan. Jumlah yang fantastis, bukan? Jika pilot sudah menjajal penerbangan internasional, gajinya pun akan semakin besar lagi. Hal ini sangat wajar karena pekerjaan ini memerlukan kemampuan teknis yang baik. Jika salah sedikit, maka dapat membahayakan nyawa diri sendiri dan nyawa penumpang di dalam pesawat. nomor 3, Detektif. Detektif adalah salah satu profesi yang bergengsi, baik di Indonesia maupun di dunia. Tapi, perlu diketahui bahwa menjadi detektif bukan hal yang mudah karena tugasnya berkaitan dengan penyelidikan. Seorang detektif perlu mencari tahu informasi sedetail mungkin tanpa diketahui sedikit pun oleh musuhnya. Seorang detektif digaji sesuai kasus yang ditanganinya. Untuk kasus kecil, seorang detektif akan digaji Rp1.500.000 2 juta rupiah per kasus. Sedangkan untuk kasus besar, detektif digaji Rp5 juta 7 juta rupiah per kasus. Semakin banyak kasus yang ditangani dalam satu bulan, maka semakin besar gaji yang diterima. Seandainya seorang detektif menangani 10 kasus besar dalam satu bulan, maka total gaji yang diterimanya berkisar Rp50 juta 70 juta rupiah. Jumlah ini belum ditambah insentif atau bonus yang diberikan oleh klien. nomor 4, Pekerja tambang. Pekerja tambang. Sudah bukan rahasia umum lagi jika para pekerja tambang digaji dengan nominal yang fantastis setiap bulan. Tak heran jika jumlah peminatnya sangat banyak, sementara jumlah pekerja yang dibutuhkan sangat terbatas. Mau tidak mau, pelamar kerja di pertambangan harus bersaing ketat untuk mendapatkan posisi di perusahaan. Besaran gaji pekerja tambang biasanya disesuaikan dengan jabatan. Secara umum, berikut ini estimasi gaji di pertambangan berdasarkan posisi tertentu. Supervisor pertambangan, Rp20 juta per bulan supervisor maintenance, Rp25 juta per bulan manajer maintenance. Rp45 juta per bulan general manager pertambangan, Rp90 juta per bulan direktur pertambangan, Rp230 juta per bulan. Sementara untuk karyawan biasa, rata-rata gaji yang diterima adalah Rp7 juta sampai Rp13 juta. Jumlah ini tergantung dari skala perusahaan pertambangan dan lama bekerja. nomor 5, Tukang listrik. Tukang listrik bertugas untuk memperbaiki listrik bertegangan tinggi yang sedang bermasalah. Pekerjaan ini memiliki dua risiko, yaitu terkena setruman listrik bertegangan tinggi atau terjatuh dari ketinggian.
Tingkat kematiannya mencapai 500.000 volt. Setiap 100.000 volt, setidaknya ada sekitar 42 orang yang meninggal dunia saat melakukan pekerjaan ini. Namun, hal ini sebanding dengan jumlah gaji yang diterima tukang listrik. Dilansir dari laman Indeed, tukang listrik di Amerika Serikat digaji sebesar 27,96 USD per jam, atau setara Rp430 ribuan. Jika hitungannya tukang listrik bekerja 8 jam sehari, maka total gaji yang diperolehnya mencapai Rp3,4 jutaan per hari. Nomor 6. Atlet olahraga. Selain mendapatkan popularitas, atlet olahraga juga memiliki gaji yang fantastis dari bermain untuk tim dan sponsorship. Tapi jangan salah, pekerjaan ini termasuk salah satu yang paling bahaya karena ada hubungannya dengan nyawa. Misalnya, olahragawan para layang, panjat tebing, dan tinju. Atlet olahraga yang tidak sengaja dihantam oleh atlet lain atau benda lain berisiko mengalami luka. Luka, terutama di bagian kepala, telinga, mata, dan pergelangan kaki. Untuk pengobatannya sendiri memerlukan biaya yang besar. Maka dari itu, gaji yang diterima juga sebanding. Rata-rata gaji atlet profesional adalah di atas Rp1 miliar. Sedangkan untuk atlet yang populer, gajinya bisa mencapai triliunan. Contohnya seperti pesepak bola Cristiano Ronaldo yang gajinya mencapai 200 juta pound sterling atau setara Rp7 triliun pada tahun 2023 ini. Nomor 7. Penebang pohon. Kerja sehari-harinya mungkin kelihatan sepele, tapi pekerjaan penebang pohon identik dengan penggunaan alat berat yang cukup berbahaya. Kesalahan sedikit tidak hanya menyebabkan cedera ringan, tapi juga risiko kematian. Makanya para penebang pohon perlu mengikuti pelatihan tertentu untuk mencegah kesalahan yang tidak diinginkan. Tercatat tingkat cedera fatalnya mencapai 91,7 dari 100.000 pekerja. Dengan risiko yang besar ini, penebang pohon berhasil memperoleh gaji sebesar 21,57 USD atau setara Rp300 ribuan per jam. Dalam satu hari, mereka bisa memperoleh sekitar Rp2,6 jutaan. Nomor 8. Manajer konstruksi. Selain pertambangan, industri konstruksi juga kabarnya berhasil menorehkan gaji yang fantastis. Contohnya adalah level manajer di Indonesia yang penghasilannya bisa mencapai Rp23 juta per bulan. Ini belum termasuk tunjangan lain-lain yang bisa saja diberikan oleh perusahaan. Sementara untuk manajer konstruksi di luar negeri, seperti Amerika Serikat berhasil memperoleh gaji sebesar Rp85.610 USD. Atau setara Rp1,3 miliar per tahun. Dalam hitungan bulan sebesar Rp108 jutaan. Nomor 9. Teknisi nuklir. Seperti namanya, teknisi nuklir adalah profesi yang bekerja di industri nuklir. Pekerjaan ini sering ditemukan di pembangkit listrik tenaga nuklir yang memasok energi untuk rumah dan pebisnis. Tugasnya adalah untuk mengoperasikan peralatan pembangkit nuklir dan memantau tingkat radiasi di sekitar wilayah pembangkit. Selain membahayakan keselamatan, teknisi nuklir berisiko terkena gangguan pernapasan saat bekerja. Maka penggunaan APD saat bekerja wajib hukumnya untuk mencegah hal-hal yang tidak diinginkan. Rata-rata gaji seorang teknisi nuklir sekitar Rp90.230 USD atau setara Rp1,4 triliun per tahun. Gajinya akan semakin besar lagi jika teknisi nuklir memiliki sertifikat tertentu dan berpengalaman. Nomor 10. Tukang pipa. Tukang pipa bukanlah pekerjaan yang banyak diminati orang. Tapi, ketahuilah jika gajinya sangat fantastis. Tukang pipa di Amerika Serikat bisa memperoleh gaji sebesar Rp25,37 USD atau setara Rp390.000 per jam. Tugasnya bukan hanya memasang pipa, tapi juga memelihara sambungan pipa untuk mesin industri, HVAC, dan bahan-bahan kimia. Mereka ini akan menyatukan sistem bertekanan tinggi untuk memastikan bahwa bahan kimia, uap, air, dan bahan lainnya bekerja secara efektif. Terima kasih
sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share